warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Bismania seluruh Indonesia. Hari ini kita sedang berada di Terminal Baru Solo yang terletak di Kota Solo. Sekarang jam menunjukkan pukul 1 siang ya, tepatnya tanggal 9 April hari Minggu. Dan pada siang ini ternyata sudah ada beberapa bus yang datang dari Jakarta yang masuk ke dalam terminal ini. Kali ini ada unit Palala 01 Paibo yang sudah sampai atau sudah masuk ke dalam terminal Baru Solo. Kabarnya sebelumnya ada satu unit NPM yang juga sudah sampai dari Jabodetabek dan sudah meninggalkan terminal Baru Solo. Artinya cukup cepat ya, akan sangat cepat nah. Baru jam 1 siang sudah masuk ke dalam terminal ini. Setelah ini bakal melanjutkan perjalanan lagi bus ini, baik menuju Payakumbuh ataupun menuju Padang ya. Kalau seri A berarti kemungkinan bakal menuju Payakumbuh untuk tujuan akhirnya. Nah, untuk bus yang menuju Jabodetabek sepertinya semuanya sudah berangkat meninggalkan terminal ini ya. Mungkin tadi jam 12 siang sudah meninggalkan terminal ini. Dan kabarnya pada hari ini unit MPM terbaru dengan mesin Mercedes-Benz sudah sampai. Jadi kita bakal tunggu dan review nanti ya kalau sudah masuk ke dalam terminal Baru Solo ini. Nah, ini ada bus pariwisata sepertinya yang berangkat. Kosong ya, tidak ada membawa penumpang ini busnya. Ini di bagian loket MPM, ANS, kemudian bagian ujung ada loket NPM, sudah tidak ada lagi bus yang berangkat menuju Jakarta. Hanya bus yang baru sampai dari Jakarta, yakninya ada PO Palala ini. Mungkin habis sholat zuhur ini bakal kembali melanjutkan perjalanan. Nah, pukul 1:10 ya, ini unit kedua Palala yang datang dari Jakarta dan sudah masuk di Terminal Baru Solo seri B ya. Kalau seri B menuju kota Padang Pariaman, tujuan akhirnya via Sitinjau Lawi. Kalau seri A tujuan akhirnya sampai Payakumbuh. Nah, jadi sudah masuk ke dalam Terminal Baru Solo ini dua unit PO Palala 01 dan 04. Baru saja sampai ya jam 1 siang ini. Kabarnya tidak ada lagi kemacetan di sepanjang jalur lintas Sumatera, jadi waktu tempuhnya bisa jadi lebih cepat. Dan masuk lagi unit MPM Sultan Class V79 yang datang dari Jakarta ya, untuk menuju, bisa jadi menuju Padang ataupun Payakumbuh, tergantung nanti rutenya kemana. Jam 1:30 siang hari ini sepertinya semua PO Sumatera Barat bakal masuk sebelum buka puasa ya, masuk Sumatera Barat khususnya, baik menuju Padang Panjang ataupun menuju Padang Pariaman via Sitinjau Lawi. Nah, masuk lagi unit MPM ini V85 masih Sultan Class, sudah 2 unit Sultan Classnya masuk. 1:30 ya untuk PO NPM dan jam 1 untuk PO Palala. Biasanya kalau dari Polres berangkatnya jam 11 ataupun jam 10:30 ya. Antara jam 10 sampai jam 12 biasanya PO dari Sumatera Barat berangkat dari Polres menuju Sumbar. Begitu juga sebaliknya, kalau yang dari Sumbar startnya kebanyakan jam 9, 10, 11 dan 12. Kalau di TBS biasanya sampai 1:30 masih tersedia bus yang bakal berangkat menuju Jabodetabek. Nah, langsung berangkat V79 sepertinya sudah selesai ya melakukan pemindahan penumpang. Jadi ini bakal bisa jadi menuju Padang, bisa jadi menuju Padang Panjang. Dan berangkat unit Palala seri A, berarti ini menuju Padang Panjang, Batu Sangkar ataupun Bukit Tinggi. Yang jelas tujuan akhirnya sampai kota Payakumbuh. Tinggal yang seri B untuk Sitinjau Lawi, Padang dan Padang Pariaman masih belum berangkat ya, 04. Nah, ini yang seri B nya juga bakal langsung berangkat sepertinya, menyusul 01. Nah, ini unit MPM kedua V85 yang baru datang dari Jabodetabek, disusul oleh unit Palala 04. Dan ini
ini dia unit terbaru dari POMPM dengan mesin Mercedes-Benz 1526. Nah, ini tampilannya. Nah, untuk bodinya sama dengan unit NPM yang kemarin kita review ya. Masih SR3 panorama dari Laksana. Kabarnya ada 3 unit, mungkin di belakang masih ada ini. Ini baru 1 unit yang masuk ke dalam terminal ini. Nah, untuk tampilannya seperti yang terlihat single glass kali ini dari POMPM, hanya saja bedanya sekarang MPM menggunakan mesin dari Mercedes-Benz 1526, seri 1526 yang dipakai. SR3 panorama. Oke, kita tunggu unit yang lainnya ya. Nah, seperti yang terlihat ya, untuk lampunya sudah full LED semua bagian depannya. Jadi terlihat lebih tajam kalau yang SR3 dibandingkan dengan SR2. Lengkungannya lebih tajam yang SR3, dan juga ini sudah full LED semua, jadi cahayanya lebih terang. Kemudian di bagian spionnya masih sama ya, tidak terlalu berbeda. Nah, kita nanti coba masuk lihat interior dalamnya nanti ya. Mercedes-Benz 5 baleh 26. Nah, ini tulisannya 1526. Nah, ini bagian belakangnya sudah full LED, bagian lampu belakang, lampu rem. Nah, ini yang kedua ya, unit MPM kedua yang baru saja dirilis. Jadi totalnya ada 3 unit, tinggal 1 lagi nih kita tunggu. SR3. Nah, jadi tren body single glass dari Laksana khususnya yang SR3 mulai kembali ya. Ini masih menggunakan Mercedes-Benz 1526. Nah, ini sudah rame nih yang tunggu. Nanti kita coba lihat interior dalamnya. Kalau bagian luar mungkin sudah banyak yang tahu ya. Lampunya full LED, kemudian depan belakang semuanya full LED. Nah, dan ini satu lagi nih, yang ketiga dari POMPM. Tiga-tiganya single glass. Nah, ini satu lagi, nanti kita masuk ya. Ini masih belum bisa ini. Oke, lengkap sudah 3 unit ya dari POMPM ini. Habis ini kita bakal masuk ke dalam untuk melihat interior dalamnya dari POMPM. Bagian depan, kemudian bagian belakang, jumlah kursi, termasuk fasilitas lainnya yang bakal kita lihat di dalam bus ini. Semuanya menggunakan mesin Mercedes-Benz 1526 SR3 panorama juga ya. Ini sudah banyak request dari para penumpang, mungkin makanya dipakai sekarang yang single glass. Kalau yang sebelumnya pakai double glass, sekarang semuanya single glass ini. Nah, kita coba cek bagian interior dalamnya. Ini bagian dashboard depan, kelas 5 Mercedes-Benz ya. Nah, ini ya. Kemudian juga hampir sama seperti mirip SR2, tombol-tombol lampu, kemudian juga ada LCD mini ya untuk pemutar lagu dan sebagainya. Klason, dan ini setirnya sudah palang 4. Kalau yang 1526 terbaru sudah menggunakan palang 4. Nah, untuk kursinya dari Mutia menggunakan sepertinya kursi dari Rimba Kencana ya, yang dipakai pada saat ini untuk unit terbarunya. Dan di belakang ada fasilitas toilet dan smoking area yang tersedia di dalam bus ini. Oh, ini dikunci, berarti ini ada smoking areanya 1 sama toiletnya 1. Di belakang biasa ada tempat tidur drivernya. Ini
ini ada 3 kursi. Kemudian konfigurasi seatnya sebetulnya dua-dua ya, yang bagian belakang aja yang ada 3 seat. Nah ini untuk bagasi para penumpang yang sudah biasa kita jumpai untuk bus big bus. Semua bus ada bagasi di setiap penumpangnya. Kemudian juga chargernya ada di bagian atas. Kalau yang kemarin kita review unit transport di bagian kursi ya, kalau ini di bagian atas ada USB charging. Kemudian ada TV 2 nih, di depan 2, di tengah 1, berarti total berarti ada 3 TV-nya. Dan kalau kita coba duduk kursi bagian 2 atau nomor 2 ini, maka tampilannya seperti ini nih. Wah, ini luas ya. Ini kursi bagian 1. Jadi tidak menghalangi pandangan ini ya, pandangan penumpang untuk melihat selama perjalanan. Nah, kita coba hitung seatnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2 14 kali 2 28, 30, berarti totalnya tambah 3, 33 seat. Nah ini ada Bang Arif MPF yang terbaru, dan ini sudah dilengkapi dengan leg rest ini ya. Untuk menaikkan dan menurunkannya ada di sini AC-nya. Nah, menurunkan leg restnya. Ini kita berada di kursi bagian belakang ya, 3 bagian belakang. Ini tampilannya di dalam kabin POMPM. Oh iya, satu lagi di sini juga disediakan seat belt untuk setiap penumpang. Di setiap kursinya ada seat beltnya. Jadi untuk keamanan selama dalam perjalanan. Nah ini untuk tempat minuman bisa. Kemudian ini untuk barang bawaan yang tidak terlalu besar seperti makanan bisa ditaruh di sini nih. Nah di sampingnya kita juga diberikan ini ya, pegangan tangan. Setiap kursi ada pegangan tangannya. Dan USB chargingnya ada di bagian atas ini ya. Nih, bagian atas. Nah ini ya, walaupun pakai sekat tetap view pandang kita ke depan tidak terlalu terhalang. Karena memang tidak ada besi-besi depan ini. Jadi polos semua kaca dari atas sampai bawah. Nah ini mantap, ini inovasi terbaru dari POMPM. Jadi kaca single glassnya tidak terhalang untuk kita melihat bagian depannya. Jadi ini untuk kamera mundur ya, bukan CCTV. Ada fasilitas kamera mundurnya, dan ini bagian depan kalau kita duduk di bagian kursi helpernya. Untuk bagian depan ya, tentu ternyata lebih luas nih. Kaki Bang Arif bahkan tidak menyentuh bagian sekatnya. Kalau bagian kursi 7, 8 dan belakangnya mungkin agak sedikit sempit ya. Tapi kalau bagian depan ini betul-betul luas nih. Untuk tinggi yang 170 bahkan tidak menyentuh bagian sekat ini, pas sekali. Nah, menggunakan seat dari rimba kencana ya. Untuk jarak antara kursi ini terbilang cukup luas, jadi kita berjalan jadi lebih bebas ya. Ada beberapa bus yang menggunakan kursi yang sama tapi kursinya lebih jumbo. Kalau yang jumbo tentu jarak antara ininya lebih sempit. Hanya saja kelebihannya tentu kursinya lebih besar ya dan lebih lapang. Jadi teman-teman, inilah tampilan unit terbaru dari POMPM yang sudah menggunakan SR3 Panorama. Kemudian saat sekarang ini dia sudah menggunakan Mercedes-Benz 1526 yang suspensinya less spring ya kalau yang 1526, tapi bagasinya juga tidak tembus kalau yang 1526. Nah, menariknya untuk tampilan depannya walaupun memakai sekat ya, tapi tampilan ke depan kita tidak terganggu walaupun kita duduk di kursi 1, 2, 3, 4. Kan biasanya sekat ada batangan-batangan besi yang menurut saya cukup mengganggu pandangan kita ke depan. Kemudian di setiap kursinya dilengkapi dengan seat belt
Kemudian juga bagian atas ada USB charging ya. Nah, jumlah seatnya ada 33 seat dengan fasilitas backrest yang diberikan. Nah, jadi itu ya sedikit review mengenai unit terbaru dari PO MPM. Nah, nanti setelah ini mungkin bakal dilengkapi dengan bantal dan selimut yang sepertinya sudah menjadi standar fasilitas dari PO Sumbar untuknya yang kelas backrest khususnya. Tinggal ini servis makan servis makan 1 kali atau free makan 1 kali yang mungkin bisa menjadi inovasi terbaru dari PO MPM yang bisa diberikan kepada para penumpangnya. Kemarin ada PO Gumarang ya yang memberikan servis makan selama masa promo, tapi saat sekarang ini sudah tidak berlaku lagi, dan masih PO Sembodo nih yang konsisten memberikan servis makan kepada para penumpangnya. Dan itu ada Maunjua kelas dari PO Gumarang Jaya yang baru datang dari Jakarta ya pada siang ini. Setelah tadi ada NPM dan Palala yang sudah masuk ke dalam terminal ini, kemudian juga ada ANS yang baru datang dari Jabodetabek serta PO Gumarang Jaya. Oke teman-teman Bismania, mungkin itu ya sedikit review dari New MPM yang menggunakan mesin Mercedes-Benz 1526 kali ini. Setelah sebelumnya semua unit dari PO ini menggunakan mesin dari Hino, khususnya Hino RK8 260 horsepower. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.